Hai semuanya, ini Edo. Kali ini kita mau ngomongin lensa yang paling wajib dibeli di tahun 2022 ini buat para pengguna kamera Sony. Supaya bisa dapat hasil yang seperti dengan harga yang relatif budget. Gak pakai lama, ini lensa Sigma 16mm f1.4. Gak baru juga sebenarnya lensanya. Ini lensa third party jatuhnya ya. Tapi emang dibuat khusus untuk mirrorless Sony dengan sensor APS-C. Jadi fitur-fitur kayak autofocus, konektivitas ke kamera, semua tuh berjalan dengan baik dan simple banget. Gak perlu adaptor-adaptoran, tinggal pasang terus pakai. Kalau ada lensa bikinan Sony itu sendiri, kenapa kita pilih lensa yang third party? Apa yang bikin ini spesial? Ada beberapa alasan. Pertama-tama, kalau ngomongin masalah lensa di APS-C atau kamera dengan sensor crop pada umumnya ya, yang susah tuh nyari lensa wide karena mereka lebih crop kan. Ini dibandingin sama kamera dengan sensor full frame ya, dimana 24mm di APS-C itu bakal ekuivalen dengan 36mm di full frame. Ini kalau kita anggap APS-nya tuh 1,5 kali lipatnya ya. Jangan lupa cek ekuivalen crop yang diperluin sama kamera yang mau dipakai masing-masing. Andaikan ada lensa yang nggak mahal, tajam, autofocus lancar, dan bisa ngasih field of view yang wide, kayak 24mm tapi dibuat di badan APS-C. Kedua, kalau kita pakai lensa yang wide, secara otomatis apa yang bakal infocus itu bakal makin banyak. Jadi kalau pengen background yang lebih blur atau harus cari lensa yang bukaan atau f-stopnya itu rendah. Andaikan ada lensa untuk APS-C yang wide tapi punya bukaan yang lebar kayak f1.4 gitu ya. Sony ngeluarin lensa 16mm untuk APS-C juga sebenarnya, dengan bentuk yang pancake, jadi tipis banget gitu, dan dengan f-stop f2.8. Tapi in my humble opinion, lensa Sigma yang ini tuh jauh lebih worth it. Walaupun secara harga sebenarnya hampir 2 kali lipat ya dibandingin sama si lensa Sony. Tapi secara kualitas nggak mengecewakan banget. Ini ada versi untuk mount-mount lain juga sebenarnya, kayak EOS M, Fuji, dan lain-lain. Tapi kenapa menurutku ini lensa yang wajib banget buat para pengguna kamera Sony? Nah, Sony kan pakai mount lensa yang namanya E-mount. Ini tuh sama baik di kamera APS-C maupun di full frame-nya. Yang berarti lensa full frame dari Sony bisa dipakai di kamera APS-C-nya dan sebaliknya. Lensa APS-C ini juga bisa dipakai di kamera full frame-nya, kayak kamera seri A7, A9, dan lain-lain. Dengan catatan akan ada vignette di sekelilingnya karena ini kan lensa crop, dipakai di badan full frame. Tapi di kamera full frame Sony biasa ada fitur crop mode-nya, jadi dia otomatis nge-crop gitu. Jadi agak motong 1,5 kali lipat, dimana berarti itu sama kayak seakan-akan lensa ini dipakai badan kamera crop gitu. Tapi hati-hati karena kalau dipakai di kamera kayak A7C atau A7 III dan lain-lain yang sensornya serupa, mereka tuh bakal pakai cuma sekitar 10-an megapiksel kalau lagi di crop mode. Jadi kalau mau pakai buat foto, hati-hati. Tapi kalau buat video, aman banget karena cuma butuh 8 megapiksel buat nge-shoot 4K. Kalau pakai kamera yang seri A7S yang sensornya cuma 12 megapiksel dari awal, bisa pakai fitur clear image zoom, jadi tetap pakai full sensornya. Yang intinya singkat cerita singkat, lensa ini mantap banget karena bisa dipakai buat orang yang masih pakai body seri Alpha 6000-an, tapi nanti misal pengen ganti ke badan yang full frame pun kayak A73, A74 dan lain-lain, masih bisa dipakai lensanya. Cara singkat, lensa ini tuh kualitas gambarnya tajam, autofocus lancar, minimal focusing distance cukup dekat. Size mungkin agak gede ya kalau dilihat sebagai ukuran lensa APS-C, tapi kalau secara umum sih ini nggak termasuk besar ya, ini masih termasuk kecil. F-stop yang besar, f1.4, jadi bisa dapat framing yang wide tapi tetap ada shallow depth of field-nya. Umurnya panjang, bisa dipakai dari kamera APS-C sampai pas ganti full frame juga. Highly recommended banget buat yang lagi cari lensa wide buat badan Sony, terutama pengguna dari seri Alpha 6000 atau ZV-E10 yang baru itu. Apalagi karena udah nggak baru juga sebenarnya lensanya. Kalau ketemu lensa second hand yang good deal, jangan ragu. Yang perlu info tentang focal length bisa nonton di sini. Thank you udah nonton. See you on the next video.